Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Koki yang ditulis di kolom komentar. Setidaknya ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa bedanya senang dan bahagia? Kemudian yang kedua, mengapa kita lebih mudah mengingat rasa sakit atau susah daripada kesenangan? Dan terkadang rasa sakit atau susah itu bisa diingat dan rasakan kembali hampir mendekati 100%. Sementara kesenangan itu hanya bisa kita ingat ya samar-samar lah. Yang ketiga, katanya Mas Koki ini punya pengalaman hidup di waktu anak-anak sampai remaja atau lajang itu kurang enak hidupnya, bahkan susah. Tetapi kenapa baru menganggap masa lalu itu susah itu baru sekarang? Padahal pada waktu mengalaminya itu biasa-biasa saja. Dan yang keempat, mengapa kita mudah bosan terhadap sesuatu yang sebenarnya pernah kita idam-idamkan? Makanya ada pepatah mengatakan sesuatu tampak indah itu karena belum kita miliki. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, apa bedanya senang dan bahagia? Gini Mas Koki, senang dan bahagia itu adalah dua konsep yang sering kita kaitkan dengan kesejahteraan psikologis, tetapi memiliki perbedaan yang penting. Pertama, senang itu adalah rasa yang sifatnya itu sementara dan dipengaruhi oleh hal-hal yang menyenangkan, seperti misalkan mendengarkan lagu favorit, berlibur, membeli barang yang diimpikan, dan yang lainnya. Sementara yang kedua, bahagia itu adalah rasa yang sifatnya jangka panjang dan dipengaruhi oleh tujuan dan kepuasan hidup, seperti misalkan memiliki kesehatan, hubungan, dan karir yang baik, dan yang lainnya. Makanya senang atau bahagia itu bisa dibedakan juga dari sudut pandang neurologi. Saya menemukan satu penelitian bagus nih. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Richard J. Davidson dan timnya, mereka menyimpulkan bahwa senang itu berkaitan dengan aktivitas di bagian otak yang disebut nucleus accumbens. Sementara sistem ini tuh terlibat dalam sistem reward dan motivasi. Sedangkan bahagia itu berkaitan dengan aktivitas di bagian otak yang disebut prefrontal cortex yang terlibat dalam fungsi eksklusif dan regulasi emosi. Jadi senang itu lebih berkaitan dengan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sementara bahagia itu lebih berkaitan dengan menghargai apa yang dimiliki untuk mencapai kebahagiaan. Makanya seseorang itu perlu mencintai diri sendiri, memahami diri sendiri, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan juga memiliki kualitas hubungan yang baik dengan diri sendiri dan orang lain. Atau dalam konteks di konten sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang self love dan self reward. Itu bisa dilihat lagi. Makanya seseorang itu perlu memperluas zona nyaman, memanfaatkan sesuatu yang disukai, dan menerima efek positif lebih dari negatif. Makanya kebahagiaan itu bukan tujuan akhir, tetapi proses yang berkelanjutan yang membutuhkan usaha dan komitmen. Makanya gitu ya, yang membedakan senang dan bahagia tadi. Makanya daya ingatnya pun berbeda, karena tempat di otaknya juga antara kesenangan dan kebahagiaan itu, tempat di otaknya itu juga berbeda. Itu perbedaan kesenangan dan kebahagiaan. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa saya lebih mudah mengingat rasa sakit atau susah daripada kesenangan? Dan rasa sakit atau susah itu bisa diingat dan rasakan kembali hampir mendekati 100%, sementara kesenangan itu hanya bisa diingat samar-samar. Kenapa bisa seperti itu? Jadi gini, saya bagi menjadi dua ya pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa lebih mudah mengingat rasa sakit daripada kesenangan? Jawabannya itu adalah ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengapa rasa sakit itu atau kesulitan itu lebih mudah diingat daripada kesenangan. Salah satunya itu adalah karena rasa sakit atau kesulitan itu biasanya menimbulkan emosi negatif yang lebih kuat dan berdampak daripada emosi positif yang ditimbulkan oleh kesenangan. Dampaknya beda antara kesenangan dan kesulitan. Nah, emosi negatif seperti ketakutan, marah, sedih, cemas, dan yang lainnya, itu bisa memicu aktivitas di bagian otak yang berhubungan dengan memori, yaitu amigdala dan hipokampus. Amigdala ini apa? Amigdala adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengatur respon emosional. Sedangkan hipokampus itu bertanggung jawab untuk membentuk dan menyimpan memori jangka panjang. Semakin kuat emosi negatif yang dirasakan, semakin besar kemungkinan untuk mengingat rincian yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Selain itu juga, rasa sakit atau kesulitan itu bisa meningkatkan perhatian dan konsentrasi pada stimulus yang menyebabkannya. Makanya, hal ini tuh dapat menimbulkan stimulus tersebut lebih mudah diingat daripada stimulus yang tidak menimbulkan rasa sakit atau kesulitan. Kayak contohnya misalkan stimulus gini, ada orang sudah berkorban mati-matian mengejar pujaan hatinya gitu. Kemudian pas nembak ternyata ditolak. Nah, stimulus ucapan pujaan hatinya itu kita temenan saja, itu akan mudah diingat. Stimulus yang menyebabkan dia sakit hati itu akan mudah diingat. Jadi penyebab rasa sakit atau susah itu lebih mudah diingat dari kesenangan. Kenapa? Karena selain tadi rasa sakit atau kesulitan itu bisa meningkatkan perhatian dan konsentrasi pada stimulus yang menyebabkannya tadi. Makanya hal ini dapat membuat stimulus tersebut lebih mudah diingat daripada stimulus yang tidak menimbulkan rasa sakit atau kesulitan. Makanya rasa sakit atau kesulitan juga mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Kenapa? Karena rasa sakit atau kesulitan itu bisa menjadi motivasi untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan atau mencari solusi untuk mengatasinya. Kenapa? Karena ini memang membuat orang itu lebih berusaha untuk mengingat informasi yang relevan dengan rasa sakit atau kesulitan tersebut. Makanya kayak contoh misalkan tadi ya, ada orang lagu atau momen atau tempat yang mengingatkan dengan orang-orang yang memang sudah meninggalkan kita, itu akan mudah menyentuh karena memang ya tadi, stimulus itu lebih mudah diingat. Sebenarnya ada teman-teman, buku yang menjelaskan bagian-bagian otak yang bekerja untuk menyimpan memori, menyimpan rasa sakit, kesenangan ini masuknya di mana. Ada bukunya. Namanya biopsikologi. Buku inilah yang menjelaskan tentang apa tadi, bagian-bagian otak yang menyimpan memori kayak tadi, hipokampus, amigdala, itu letaknya di mana, kemudian efeknya seperti apa. Buku ini ada 2 jilid ya. Ada buku ke-1 dan buku kedua. Kalau teman-teman pengen belajar ya lewat buku ini. Kemudian yang kedua, rasa sakit atau susah itu bisa diingat dan dirasakan kembali hampir mendekati 100%, sementara kesenangan itu hanya bisa diingat samar-samar saja. Nah, salah satu alasan yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah karena rasa sakit atau susah itu biasanya lebih jarang terjadi daripada kesenangan. Akhirnya, hal ini mengakibatkan rasa sakit atau susah itu menjadi lebih menonjol dan istimewa daripada kesenangan. Karena kesenangan kan sering kita rasakan, sementara rasa sakit itu biasanya lebih jarang. Makanya rasa sakit itu lebih menonjol. Dan juga rasa sakit atau susah dapat memicu respon fisiologis yang lebih kuat daripada kesenangan. Seperti misalkan detak jantung, tekanan darah, keringat, dan hormon stres, dan yang lainnya. Makanya respon fisiologis ini dapat meningkatkan keterlibatan emosional dan kognitif dengan peristiwa yang menyebabkan rasa sakit atau susah tersebut. Makanya hal ini dapat menimbulkan rasa sakit atau susah itu lebih mudah diingat dan dirasakan kembali. Kemudian gini, rasa sakit atau susah itu bisa mempengaruhi proses pengambilan kembali memori. Dan juga rasa sakit atau susah itu bisa menjadi petunjuk yang membantu mengingat kembali peristiwa yang berkaitan dengan rasa sakit atau susah tersebut. Sehingga hal ini bisa membuat rasa sakit atau susah itu lebih mudah diakses daripada bisa diakses dari memori jangka panjang daripada kesenangan. Karena rasa sakit atau susah itu bisa memicu reaksi emosional yang serupa dengan saat peristiwa tersebut terjadi. Makanya ini bisa menimbulkan rasa sakit atau susah itu lebih mudah dirasakan kembali daripada kesenangan. Saya punya pengalaman dulu ketika masih mengajar di kampus Paramadina di Jakarta, saya pernah di kelas itu menceritakan jokes. Awalnya ketika saya menceritakan jokes, cerita lucu itu, semua mahasiswa di kelas itu ketawa. Kemudian saya ceritakan ulang kisah itu, hanya sebagian mahasiswa yang tertawa. Ketiga kalinya saya ceritakan, satu pun tidak ada mahasiswa yang ketawa. Kenapa? Akhirnya saya bilang, kalau misalkan kita tidak bisa tertawa dengan jokes yang sama berkali-kali, kenapa kita harus sedih atas kesusahan yang sama berkali-kali? Jadi terkadang memang tadi rasa susah itu sebenarnya lebih jarang kita rasakan, tetapi ketika kita merasakan, makanya rasa sakit atau susah itu lebih menonjol.
Karena berkaitan tadi yang awal, kebahagiaan itu kan lebih ke proses. Kalau kesenangan itu kan mendapatkan sesuatu, mensyukuri keadaan, itulah kebahagiaan. Makanya ketika susah itu gampang sekali diingat, karena pada dasarnya kita itu sebenarnya setiap hari itu merasakan kebahagiaan yang banyak. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Sehingga ketika susah itu ya seolah-olah itu luar biasa gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, saya punya pengalaman hidup di waktu anak-anak sampai remaja lajang yang kurang enak lah, hidup susah. Tapi mengapa saya baru menganggap bahwa masa lalu itu susah baru sekarang, padahal waktu menjalaninya itu ya biasa-biasa saja gitu. Nah gini, salah satu kemungkinan alasan mengapa Mas Koki merasakan bahwa masa lalu itu susah dan baru dirasakannya itu sekarang, padahal waktu menjalaninya itu biasa-biasa saja, itu adalah mungkin Mas Koki sedang mengalami perubahan persepsi terhadap waktu dan pengalaman. Nah, ada salah satu teori psikologi yang disebut dengan teori atensi dan memori. Jadi, persepsi kita terhadap waktu itu dipengaruhi oleh seberapa banyak atensi atau perhatian yang kita berikan pada suatu peristiwa. Dan seberapa banyak memori atau ingatan yang kita simpan dari peristiwa tersebut. Ketika kita masih anak-anak atau remaja, kita itu kan lebih cenderung lebih fokus dan tertarik pada hal-hal baru dan hal-hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Kita juga pada saat masih kecil atau muda itu lebih mudah mengingat hal-hal tersebut karena otak kita masih berkembang dan memiliki kapasitas memori yang besar. Nah, hal inilah yang membuat kita merasa bahwa waktu berjalan lebih lambat dan pengalaman kita lebih kaya dan bermakna. Kita mungkin tidak menyadari betapa sulitnya hidup pada saat itu karena kita lebih mampu beradaptasi dan menikmati hal-hal kecil yang menyenangkan. Namun ketika kita beranjak dewasa, kita cenderung lebih sibuk dan terbagi dengan berbagai tuntutan dan tanggung jawab. Akhirnya apa? Kita lebih sulit untuk fokus dan tertarik pada hal-hal yang sudah familiar atau rutin bagi kita. Kita lebih sulit untuk mengingat hal-hal tersebut karena otak kita mulai menua dan memiliki kapasitas memori yang menurun. Hal inilah yang membuat kita merasa bahwa waktu berjalan lebih cepat dan pengalaman kita lebih hambar atau kurang bermakna. Karena mungkin ya kita baru menyadari betapa sulitnya hidup di masa lalu karena kita mulai membandingkan dengan hidup kita yang sekarang atau dengan harapan-harapan yang belum tercapai. Jadi makanya dulu waktu kecil kita kok perasaan waktu lama banget gitu kan. Ketika puasa nunggu maghrib lama banget gitu. Ketika udah dewasa kok waktu cepet banget, tahu-tahu udah tanggal 1, tahu-tahu udah bulan baru, tahu-tahu udah tahun baru lagi. Karena itu tadi perubahan persepsi terhadap waktu. Jadi bisa jadi Mas Koki ini merasa bahwa masa lalu Mas Koki itu susah baru sekarang itu karena telah mengalami tadi perubahan dalam cara memperhatikan dan mengingat pengalaman. Mungkin Mas Koki telah kehilangan rasa penasaran, keterlibatan dan kegembiraan yang dimiliki ketika masih muda. Makanya terkadang kita juga menjadi lebih kritis, tetapi di sini lebih pesimis dan tidak puas dengan hidup kita sekarang. Nah, untuk mengatasi hal ini ada beberapa hal yang bisa kita coba untuk meningkatkan atensi dan memori kita dengan melakukan hal-hal seperti misalkan satu, mencari aktivitas-aktivitas baru yang menantang, menyenangkan, atau bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, menciptakan momen-momen spesial dengan orang-orang penting bagi diri kita seperti keluarga, teman, atau pasangan, atau yang lainnya. Dan yang terakhir, merekam atau mendokumentasikan pengalaman-pengalaman kita dengan cara yang kreatif seperti menulis jurnal, membuat video lah, atau blog, ataupun mungkin daily life gitu. Jadi apa ya, mungkin satu lagi yaitu bersyukur atau mengapresiasi hal-hal yang baik dalam hidup, baik di masa lalu maupun sekarang. Makanya ya salah satu kuncinya itu adalah bersyukur itu kan. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut kita bisa merasakan kembali rasa senang dan bahagia yang pernah kita rasakan di masa lalu. Kita juga bisa merasakan bahwa hidup sekarang juga memiliki nilai dan makna yang tinggi dengan cara ya tadi memberikan atensi yang lebih itu. Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa kita mudah bosan terhadap sesuatu yang sebenarnya pernah kita idam-idamkan? Nah,
ada juga nih teori. Jadi salah satu alasan mengapa kita mudah bosan terhadap sesuatu yang sebenarnya pernah kita idamkan itu adalah karena kita mengalami fenomena yang disebut hedonic adaptation atau adaptasi hedonik. Jadi gini teman-teman, adaptasi hedonik itu adalah proses di mana kita menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita, baik yang positif maupun negatif, sehingga kembali ke tingkat kepuasan atau kebahagiaan awal tadi. Misalnya gini, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan seperti barang, pekerjaan, atau bahkan pasangan, kita mungkin merasa senang dan bahagia untuk sementara waktu. Namun lama-kelamaan kita akan terbiasa dengan hal tersebut dan merasakannya sebagai ya hal yang biasa saja gitu. Sehingga kita mungkin mulai membandingkan dengan hal-hal lain yang lebih baik dan lebih baru, sehingga merasa kurang puas dan tidak tertarik lagi terhadap apa yang kita miliki. Nah, adaptasi hedonik ini terjadi karena otak kita memiliki sistem reward atau penghargaan yang berfungsi untuk memberikan rasa nikmat atau puas ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita, seperti makan, minum, berhubungan seksual, dan yang lainnya. Makanya, sistem reward ini itu melibatkan pelepasan neurotransmitter dopamin yang memberikan sinyal positif ke otak. Akan tetapi, ketika kita terus-menerus mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, sistem reward ini menjadi kurang sensitif dan menghasilkan dopamin yang lebih sedikit. Makanya hal ini membuat kita merasa kurang nikmat atau puas dengan hal-hal yang sebelumnya membuat kita senang. Selain itu, gini, adaptasi hedonik itu bukanlah hal yang buruk ya. Tetapi karena apa? Karena adaptasi hedonik ini bisa membantu kita untuk mengatasi stres dan kesulitan dalam hidup. Akan tetapi terkadang adaptasi hedonik ini juga bisa membuat kita sulit untuk menikmati hal-hal baru dalam hidup dan merasa bosan dengan apa yang kita miliki. Makanya untuk mengurangi dampak negatif dari adaptasi hedonik ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Seperti pertama, meningkatkan kesadaran atau awareness terhadap hal-hal positif dalam hidup kita. Kita bisa melatih diri untuk lebih memperhatikan dan menghargai hal-hal yang menyenangkan seperti pemandangan alam, senyum orang lain, atau mungkin makanan favorit kita. Jadi kita bisa melakukan praktek bersyukur dengan menuliskan atau mengucapkan hal baik yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, itu kita mencari tantangan atau challenge baru dalam hidup kita. Kita bisa mencoba untuk belajar hal-hal baru, mengembangkan keterampilan atau hobi untuk mengejar tujuan atau impian yang belum tercapai. Makanya sebenarnya hedonic adaptation ini di sisi lain positif, di sisi lain negatif ya. Positifnya apa? Dengan adanya hedonic adaptation ini ya kita bisa terus berkembang, mencari pengalaman-pengalaman baru, menggapai impian-impian baru, dan terus kehidupan kita itu berkembang menuju arah yang lebih baik. Itu sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya tadi membuat sensitivitas kita menurun terhadap hal-hal yang lain sehingga kita kurang bersyukur. Kayak contoh misalkan awalnya kita mengidam-idamkan mobil A misalkan. Setelah kita memiliki awalnya senang, tapi lama-lama kan karena sudah terbiasa, itu bukan kesenangan lagi karena ada sesuatu baru yang ingin kita kejar. Makanya ada kalau dalam Islam itu salah satu makalah yang mengatakan seperti ini. Kullu mukarrarin mumillun illa qiraatil Qur'an. Sesuatu yang diulang-ulang itu akan membosankan kecuali membaca Quran. Bagi umat Islam, pernah nggak merasa bosan membaca Al-Quran? Saya yakin seluruh umat Islam di dunia ini nggak ada yang pernah bosan membaca Al-Quran. Bahkan sholat sehari 5 kali, 5 waktu, berapa ayat Quran yang kita baca? Pernahkah kita merasa bosan? Makanya itulah salah satu mukjizat Al-Quran ya. Ya memang dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap sesuatu yang kita ulang-ulang itu pasti akan membosankan. Apapun itu. Silakan teman-teman bisa cross-check, bisa cari, ada nggak sesuatu yang diulang-ulang itu tidak membosankan? Pasti membosankan. Makanya, balik lagi tadi, cara untuk agar kita tidak merasa bosan terhadap apa yang sudah kita miliki dan idam-idamkan itu ya, salah satunya dengan rasa syukur. Itu.